Halo semuanya, balik sama gue Luis di Keren tadi. Jadi gue lagi kedatangan sebuah Ultrabook. Tapi Ultrabook kali ini bukan Ultrabook yang punya dua layar kayak ZenBook Duo atau ZenBook Pro Duo. Dan kali ini gue dikirimin sebuah Ultrabook yang tentu aja tipis dan juga ringan, karena ya namanya juga Ultrabook. Dan laptop ini adalah ZenBook Flip S UX371. Nah, yang bikin gue penasaran di sini adalah si laptop ini menggunakan prosesor Intel, tapi dia itu menggunakan Intel yang punya sertifikasi Evo. Nah, di sini gue cukup penasaran sebenarnya Evo ini itu apa sebenarnya. Jadi kalau dari yang gue tangkap, si Evo ini itu kayak semacam kelas baru untuk prosesor Intel notebook, yang mana fokusnya itu adalah dari segi productivity. Jadi kita bisa expect bahwa dia itu punya performa yang lebih oke dibandingkan dengan yang nggak punya Evo. Dan spesifiknya si ZenBook Flip S UX371 ini dia itu menggunakan prosesor Intel i7 1165G7 yang dimana IGP-nya menggunakan Intel Iris X. Jadi berbeda dengan versi yang sebelumnya yang dimana menggunakan Intel Iris Plus, sedangkan di sini dia menggunakan Iris X. Jadi menurut Intel sendiri itu bisa beneficial buat dari segi editing foto ataupun editing video. Selain itu, platform Intel Evo ini juga menyajikan battery life yang lebih panjang. Jadi ya hal ini cukup penting karena namanya Ultrabook pasti sering dibawa kemana-mana. Dan jadi bisa dibilang secara value laptop ini bakal cocok buat productivity, content creation, dan juga bisnis dan sebagainya. Jadi ya langsung aja, berhubung gue lagi dikirimin, kita langsung aja cobain kira-kira perbedaannya secara performa itu kayak gimana dibandingkan dengan Ultrabook atau laptop-laptop yang sebelumnya itu pernah gue bahas. Oke, jadi untuk harga sendiri laptop ini ada di harga 25 jutaan dan memang sepertinya si Intel Evo ini bakal ditargetkan di Ultrabook premium kayak si ZenBook Flip S ini. Dan menurut gue sih masuk akal karena ya ini masuknya ke productivity level. Ultrabook ini punya ukuran di 13 inch, makanya laptop ini kelihatannya itu sangat kecil, dan karena kecil juga, jadi laptop ini beratnya cuma di 1,2 kg aja. Dan secara desain sih nggak ada yang bisa gue bahas karena rata-rata ZenBook punya desain yang kurang lebih sama kayak gini. Paling di sini gue suka banget aja sama aksen warna gold yang ada di laptop ini karena kelihatannya itu sleek dan juga premium. Lalu secara build quality juga sama premiumnya kayak looksnya. Jadi hal ini sangat gue apresiasi. Oke, lanjut ngomongin panelnya, dan panelnya ini bisa dibilang adalah nilai jual yang cukup tinggi dari laptop ini. Oke, jadi panelnya ini udah OLED yang dimana tentunya punya kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan panel IPS yang biasanya. Buat color gamutnya itu udah mengcover 133% sRGB dan 100% DCI-P3 dan sudah Pantone Validate juga. Jadi secara akurasi warna laptop ini udah sangat baik banget. Lalu resolusinya dia udah 4K, meskipun gue pribadi masih belum paham faedahnya display 4K di layar sekecil ini. Mungkin untuk ngejar gambar yang lebih crispy, tapi ya udah buat gue juga nggak masalah. Terlepas dari itu sih, layarnya bisa dibilang udah sangat baik banget dari segi reproduksi warna, kontrasnya juga udah sangat baik banget, black levelnya juga udah sangat baik banget dibandingkan dengan panel IPS yang biasanya itu gue coba. Jadi ya tentu aja karena hal itu semua, laptop ini memang ditargetkannya untuk content creation seperti editing foto, editing video, ataupun bahkan desain grafis yang membutuhkan akurasi warna. Selain itu, laptop ini juga bisa di flip 360 derajat yang langsung bakal pindah ke tablet mode kalau misalkan kalian lipat. Dan kita ada dapat pen juga. Jadi buat kalian anak desain yang suka gambar-gambar, gue rasa fitur ini akan sangat menunjang kebutuhan kalian. Oh ya, karena dia flip dan juga bisa pakai pen, laptop ini otomatis juga touchscreen. Dan berhubung gue bukan anak desain sih, touchscreen dan pennya dari yang gue coba sih responsif aja. Oh ya, kalau kalian pakai laptop ini seperti biasa di mode laptop, masih sama kayak ZenBook dan juga VivoBook lainnya, di bagian belakang ini bakal keangkat sedikit atau istilahnya Asus itu namanya ergolift supaya posisi ngetiknya itu bisa lebih enak. Tapi di sini angle-nya sangat tipis banget perbedaannya dan cenderung nggak kerasa. Jadi ya menurut gue ergoliftnya di sini memang kurang signifikan. Untuk audio portnya di sini ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, ada dua port Thunderbolt 4 yang dimana keduanya bisa kalian pakai untuk port display. Lalu dia support power delivery juga, jadi kalian bisa ngecas pakai power bank di sini kalau power banknya juga support. Lalu yang terakhir dia ada HDMI port untuk display juga kalau kalian butuhin. Secara port memang kelasnya Ultrabook nggak pernah disediain banyak, dan untuk port chargingnya bahkan di sini juga menggunakan USB-C. Dan untuk audio jacknya di sini kita ada dapat semacam digital analog converter dari paket pembeliannya. Dan buat gue I/O port yang minim di sebuah Ultrabook menurut gue sangat wajar karena namanya juga Ultrabook pasti ngejar tipis dan juga ngejar ringan. Jadi ya at least kalian masih bisa nambah USB hub kalau misalkan kalian ngerasa kurang. Dari sisi keyboard gue pribadi nggak gitu suka dengan key travelnya yang cukup pendek, tapi dari segi tactility ini cukup oke. Cuma memang perlu pembiasaan aja. Lalu touchpadnya juga udah menggunakan Windows Precision Driver yang sejauh ini sih udah cukup akurat dan surface-nya juga enak. Dan kalau kalian butuh numpad, kalian bisa nyalain number pad di bagian ujung kanan atas. Buat baterai sendiri itu gue udah coba, gue pakai buat browsing, buat office sambil dengerin lagu, dan di kondisi beratnya 50% itu bisa tahan kurang lebih 8-9 jam sampai ke kondisi 20%. Jadi gue pribadi sih udah puas banget sama baterainya karena 8 jam itu ibaratnya kayak office hour, dan jadinya selama 8 jam kerja itu ya nggak perlu ngecas sama sekali. Dan paling setelahnya itu baru dicas kalau misalkan kalian perlu. Dan gue sangat apresiasi masalah baterai life di sini.
Nah, seperti biasa untuk performanya gue udah benchmark sintetis di Cinebench, 3D Mark, dan juga satu Game Sport. Untuk di Cinebench sendiri entah di R15 maupun R20 bisa dibilang performanya udah di atasnya UX 425Ti yang menggunakan i7 1065G7. Di sini UX 371 performanya lebih tinggi. Jadi kita bisa expect di sisi productivity bahwa si UX 371 ini performanya bisa lebih baik saat rendering video di Adobe Premiere, Handbrake, dan sebagainya. Lalu di 3D Mark Fast Track dan Time Spy juga performanya menunjukkan lebih baik jika dibandingkan dengan UX 425Ti yang sebelumnya pernah gue bahas. Jadi bisa dibilang bahwa onboard grafiknya si Iris X ini performanya lebih baik dibandingkan dengan Iris Plus. Jadi untuk performa main gamenya juga harusnya bakal lebih baik juga performanya. Lalu gue udah tes juga di Game Esport, kebetulan di sini gue tesnya di Dota 2 dan performanya bisa dibilang cukup stabil dan cukup baik untuk sebuah ultrabook tipis yang targetnya untuk productivity di resolusi Full HD ini. Jadi kalau kalian pengen laptop untuk dipakai kerja, setidaknya ya kalian bisa pakai main game ringan juga kalau misalkan kalian lagi capek. Oke, jadi kesimpulannya menurut gue si ZenBook Flip S UX 371 ini adalah laptop yang value-nya itu cukup oke, terutama buat kalian yang cari sebuah laptop untuk bisnis, untuk kerja, atau kalian mencari sebuah laptop yang dipakai untuk productivity, untuk aplikasi-aplikasi seperti Office mungkin, lalu untuk aplikasi content creation kayak Adobe Premiere, Adobe Photoshop, dan buat kalian anak desain grafis juga kalian udah enak harusnya karena di laptop ini udah convertible dan kalian ada dapat pen juga. Jadi ya kalau kalian anak desain grafis, kalian bisa langsung gambar-gambar di laptopnya tanpa kendala sama sekali. Ditambah lagi panelnya udah OLED dan reproduksi warnanya juga udah sangat baik banget untuk keperluan akurasi warna. Dan bahkan panelnya udah Pantone certified. Jadi buat content creation, laptop ini sih secara overall udah nge-cover semuanya dari segi fitur dan juga kualitas panelnya. Performanya juga bisa dibilang udah menunjang juga kalau kalian berniat untuk menggunakan software-software editing foto, video, dan software-software gambar lainnya. Dan buat 25 jutaan sih laptop ini masih masuk akal menurut gue. Oke, jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal ZenBook Flip S UX 371. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di line open chat dan juga Discord, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, gue dari Krayanta Tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.